aja. Oke. Oke, saya record. Oke, jadi OS adalah sebuah software yang mengelola hardware agar bisa digunakan oleh user dengan senyaman mungkin, semudah mungkin, seperformanya sebagus mungkin, dan seterusnya. Ya, meskipun banyak ekspektasi itu tidak bisa di-achieve semua. Pasti ada yang bisa di-achieve, ada yang tidak. Oke, saya share sebentar ya. Jadi ini review tentang OS. Oke, saya share screen untuk di mana nih, di slide. Nah, ini nih. Oke. Ya. Bagi yang belum membaca slide ini ya, slide introduction dari Silbersat, silahkan dibaca karena ini mengenalkan teman-teman apa itu OS dan dia punya bagian-bagian apa saja. Ya, saya tidak akan membaca seluruh slide, saya hanya memberikan pointer saja ya. Ini saya memberikan pointer saja. Oke. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman sudah bisa membaca ya kira-kira. Jadi OS itu punya apa? OS itu ya di sini apa yang dilakukan OS ada. Kemudian ini overview tentang organisasi sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu ada apa saja sih gitu. Ya, terutama yang biasa kita eh, apa ya ingat, komputer itu pasti ada PC, pada CPU. Ada CPU, kemudian ada RAM, kemudian ada I/O, kemudian ada storage. Ya. Oke, memori itu bukan storage ya, memori itu RAM. Oke, memori itu RAM. Kalau storage itu hard disk, SSD, ya itu storage. Nah, kalau di handphone mungkin ya memori itu internal gitu ya, 64 GB itu ROM. Nah, tapi sifatnya sebenarnya sebagai storage. Kalau memori ya RAM-nya itu. Oke. Oke, kemudian OS itu punya banyak fungsionalitas di antaranya ya. Di antaranya dalam mengatur hardware itu punya fungsionalitas di antaranya ini. Proses manajemen, memory management, storage management, protection and security, dan seterusnya. Ini di antaranya, mungkin yang penting-penting. Nah, yang lain ada juga, tapi nggak disebutkan di sini. Oke, kemudian nanti ada struktur dari OS ya, ada struktur dari OS. Kemudian operasi-operasinya, kemudian kernelnya. Oke, ada yang bisa jawab apa itu kernel? Nah, kalau kita install Linux biasanya ada kernel berapa, atau kalau teman-teman Android ini pakai kernel versi berapa. Nah, ada yang tahu apa itu kernel? Oke, ada yang tahu apa itu kernel? Program komputer yang inti dari sebuah sistem operasi nggak sih, Pak? Ya, betul. Kernel adalah inti dari OS. Betul sekali. Iya. Jadi ya namanya tadi ya, OS itu software. Ya, software ada strukturnya. Nah, struktur yang paling inti, yang paling core ya, yang paling utama itu namanya kernel. Jadi inti dari OS namanya kernel. Oke. Apakah ada yang tidak inti? Ada. Misalnya application apa ya? Sistem program ya, program-program yang sudah disediakan oleh sistem built-in. Misalnya kalau kita pakai Linux itu ada program misalnya CD, LS. Nah, itu program yang bukan kernel, sistem program built-in di dalam OS. Di atas yang ada lagi yang diinstal sendiri namanya application program ya, seperti browser, seperti editor atau IDE. Nah, itu application program. Oke, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi ini OS itu menjembatani antara komputer ya, komputer dan apa namanya user ya, user. Nah, di sini ada core OS-nya, kemudian ada system and application program. Nah, ini program. Nah, kalau inti dari OS namanya tadi kernel. Tuh ya. Oke, ini apa namanya? Definisi by fungsionalitas. OS itu resource allocator yang memberikan alokasi resource, dalam hal ini adalah hardware kepada user atau kepada program. Kemudian kontrol, dia juga kontrol, mencegah error dan improper use of computer, misalnya untuk keperluan ada yang bajak dan seterusnya. Makanya dia ada modul security. Oke, ini saya singkat aja ya karena hanya memberikan pointer, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini tadi inti dari OS namanya kernel. Oke. Nah,
Kalau teman-teman baca, jadi distro Linux itu biasanya kernelnya satu, ya kernelnya satu. Nah, nanti dikembangkan ada distro A, distro B, distro C, distro D. Nah, terus nanti distro A ada variannya A1, A2, A3 dan seterusnya. Oke. Oke. Terus ya ini ada namanya Bootstrap program. Nah, ini adalah sebuah firmware, ya firmware itu standalone program atau ya program yang ditanam di ROM atau EEPROM. Ada yang tahu nih bedanya ROM sama RAM sama EEPROM? Ada yang tahu? Ini jenis apa ini? ROM, RAM, EEPROM? Oke, sebelum bertanya ada yang mau jawab ini dulu. Ada yang tanya di chat, tapi sebelum saya jawab ada yang mau jawab ini apa bedanya RAM, ROM sama EEPROM? Oke, kalau RAM ya itu oke. Ya. Jadi RAM itu random access memory, ROM read only memory, EEPROM erasable programmable electrical programmable read only memory. Jadi kalau RAM itu defaultnya program itu bisa baca dan tulis. Kalau ROM itu program hanya bisa baca, jadi hanya bisa dibaca. Kemudian EEPROM itu hanya bisa dibaca, ya bisa ditulis tapi dengan menggunakan electrical, programnya pakai listrik ya, pakai mengatur listrik ya, mengatur voltase listrik. Kemudian mau tanya, maksudnya kernel running all at all times itu apa ya Pak? Oh, jadi OS itu ada sebuah unit yang selalu bekerja terus selama OS-nya itu nyala, selama komputer itu dinyalakan ya. Ya, nah itu namanya kernel. Jadi kernel itu selalu jalan. Kalau program kita bisa nyalakan, bisa matikan. Browser kita bisa nyalakan, matikan. IDE bisa nyalakan, matikan. Tapi kalau kernel selalu kerja selama kita menyalakan komputer itu, selama OS-nya sudah di-load. Nah, nanti di chapter sekian ada proses loading dari komputer itu mati sampai OS-nya itu jalan sampai kita menjalankan program. Nah, oke. Jadi kernel adalah bagian yang selalu jalan di dalam OS itu sendiri di dalam komputer. Nah, nggak pernah mati. Ya, ya selama baterainya ada dan tadi sudah dinyalakan, nah itu selalu jalan. Oke. Terus maksudnya volatile atau tidak. Nah, masalah volatile dan tidak volatile itu bukan masalah OS atau bukan OS. Atau bukan masalah kernel atau bukan kernel. Itu masalah device, masalah hardware. Nah, itu adalah masalah di penyimpanan data ya. Kalau teman-teman ngambil di DAK ada register ya, ada register. Ada register, kemudian ada RAM ya, kemudian ada ROM, ya, kemudian nanti ada storage seperti hard disk, kemudian magnetic tapes, ya SSD juga. Nah, jadi memori semakin dekat ke CPU itu semakin volatile. Jadi register itu lebih volatile dari RAM, RAM lebih volatile dari ROM, ya ROM lebih volatile dari hard disk dan SSD itu ya. SSD dan hard disk lebih volatile dari magnetic tapes. Nah, artinya volatile itu apa? Artinya gampang hilang. Kalau ada voltase. Jadi kalau listriknya hilang, datanya hilang gitu. Makanya kalau di hard disk atau magnetic tapes itu ketika listriknya nggak ada ya, ketika komputer mati data tetap ada. Nah, makanya disebutnya non volatile. Tapi kalau register kemudian RAM ya itu volatile. Jadi begitu komputer mati datanya hilang. Gitu. Jadi volatile dan tidak volatile ranahnya adalah hardware ya, adanya adalah device. Oke, bukan kernel atau tidak kernel. Oke. Oke. Ini komputer ya, struktur dari komputer ya, ada memori, CPU, disk, USB dan graphic card dan seterusnya. Kita sudah biasa temui. Kemudian I/O ya, ada I/O. I/O itu ya termasuk USB, termasuk keyboard, mouse itu I/O. Oke. Kemudian cara kerja dari OS itu adalah interrupt driven. Jadi ada driven by interrupt. Nah, teman-teman
pastinya sudah tahu apa itu interrupt, cara kerjanya gimana sih interrupt. Oke. Jadi by default ada program utama yang jalan, terus kita interrupt untuk menjalankan program yang baru. Nah, atau yang tadi yang menyela gitu ya, yang interupsi. Nah, itu cara kerjanya begitu. Begitu juga dengan OS. Jadi OS itu by default yang kerja cuma kernel gitu ya. Begitu kita ada request, ya ada request untuk menyalakan sebuah program, untuk run sebuah program, ya nanti akan menginterrupt kernel. Nah, terus nanti program itu dijalankan. Nah, cara kerjanya gitu. Oke, ini masalah handling interrupt, teman-teman bisa baca polling sama vector itu bedanya apa, nanti bisa dicari. Ini interrupt timeline, oke, IO structure. Oke, ini definisi atau konversi ya dari kilobyte ke byte, megabyte itu berapa byte, giga berapa bytes, ya 1 tera berapa byte, 1 peta berapa bytes. Nah, ya pokoknya kita pakai 1024, bukan pakai 1000 ya. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kali 1024 byte. Nah, giga 1024 pangkat 3. Oke. Ini oke. Ya, ini tadi ya. Ada RAM. RAM itu tipenya volatile. Yang nggak volatile itu biasanya storage. Ya, disk atau magnetic tapes atau apa tuh CD ya. Kemudian atau apa namanya SSD. Nah, itu non volatile. Oke. Nah, ini ada hierarki ya. Makin ke atas ini makin cepat, makin volatile. Register, cache ya. Cache itu berarti antara CPU sama RAM atau sama main memory. Nah, kemudian bawahnya ada solid state disk, hard disk, optical disk, magnetic tapes. Nah, makin ke atas ini makin volatile, makin cepat. Nah, makin ke bawah makin non volatile. Kalau listrik hilang, dia datanya tidak hilang, makin lambat, speednya makin lambat. Oke. Dan harganya juga untuk per kilobyte-nya makin ke atas ini makin mahal. Jadi 1 kilobyte register lebih mahal daripada 1 kilobyte memori atau RAM. 1 kilobyte memori atau RAM lebih mahal daripada 1 kilobyte hard disk atau SSD. Nah, dan seterusnya. Cache, ya ini nanti teman-teman bisa sendiri DMA. Oke. Oke, komputer sistem ini komputer itu tidak hanya desktop atau laptop yang kita bawa, tapi juga banyak variannya. Di antaranya ini ada yang multiprosesor, jadi satu komputer banyak prosesor. Jadi kalau teman-teman pernah buka server, itu dalamnya ada beberapa CPU. Motherboardnya itu bisa diisi 4 CPU misalnya. Oke, nah nanti kalau main ke server room ya bisa lihat kalau pas ada yang dibongkar gitu ya. Ada yang multiprosesor. Oke, ada yang komputer digabung jadi satu. Ada yang satu CPU tapi banyak core seperti di laptop atau desktop kita. Nah, dan macam-macam. Nah, tujuannya apa orang membuat itu? Ya, meningkatkan throughput ya. Throughput itu pekerjaan yang bisa selesai dalam satu waktu. Nah, itu throughput namanya. Jadi kalau kita ngeran program itu selesai berapa pekerjaan dalam 1 menit atau 1 jam itu, nah itu throughput. Nah, scalable, masalah ekonomi, reliability ya masalah reliable. Jadi terutama kalau misalnya server harus reliable, harus selalu ada. Oke. Harus up terus. Jadi uptime-nya itu berapa mendekati 100% gitu. Ya, bisa multiprosesor, bisa ada paralel computing, ada juga nanti cloud computing dan seterusnya. Oke, ini namanya multiprosesor. Nah, multiprosesor, CPU-nya banyak dalam satu komputer. Jadi satu motherboard itu banyak prosesor. Nah, memorinya jadi satu, memorinya sharing. Oke, di semua CPU. Ada juga yang multi core, satu CPU banyak core ya. Ya kalau secara chip ya chipnya cuma satu, chip CPU-nya, tapi di dalamnya ada beberapa core ya seperti punya teman-teman. Core i5, Core i7 itu kan multi core ya. Chipnya cuma satu. Ada yang namanya cluster system, beberapa komputer itu digabung jadi satu. Nah, ya kalau tadi cuma CPU-nya aja yang digabung, kalau ini sekomputer-komputernya. Nah, komputer. Ya, di dalam komputer ini ya ada CPU-nya, ya ada RAM-nya, ya ada I/O-nya dan seterusnya. Nah, biasanya mereka untuk sharing datanya digabungkan ke satu network storage area network yang sama.
atau biasanya ada hard disk bersama, biasanya namanya NAS gitu ya, Network Access Storage. Nah, itu bisa digunakan bersama. Oke, ini umum digunakan terutama kalau teman-teman nanti ketemu dengan Big Data Analytics, itu biasanya platformnya atau frameworknya itu ditanamnya di cluster. Satu komputer aja nggak cukup, butuh cluster. Oke. Atau nanti teman-teman bagi yang tertarik mengambil pemrograman konkuren dan paralel, ya akan ketemu cluster komputer. Oke, ini apa namanya? Teman-teman bisa baca selanjutnya. Ya, ada dual mode ya di dalam OS, ada user mode, ada kernel mode ya. Tentunya kernel mode ini sudah di dalam inti atau core-nya OS. Nah, user mode masih di atas. Nah, kalau bisa dibuat diagramnya begini, ada kernel ya, ini inti dari OS ya. Ini yang selalu jalan. Ada user proses yang kadang jalan, kadang enggak. Nah, tapi kalau kernel selalu jalan selama komputernya itu nyala gitu ya. Oke. Nah, ada user mode, ada kernel mode. Ada beberapa yang dieksekusi di level user, ada yang perlu kernel gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana user proses berkomunikasi dengan kernel ini nanti bertemu dengan system call ya, system call. Apa itu system call? Ya sebuah API untuk menghubungkan user proses atau user program dan kernel. Oke. Oke, ini fungsi-fungsi dari OS ada proses manajemen. Proses itu adalah program yang di-run. Jadi program apapun kalau kita run itu akan terbentuk proses. Program adalah entity pasif, sedangkan proses ketika sudah nyala itu jadi entity aktif. Nah, oke, nanti salah satu fungsi dari OS itu proses manajemen, memanage proses-proses. Ya, ini ya create and delete. Jadi membuat proses, delete proses, suspend atau resum ya, dan macam-macam. Synchronization, communication dan seterusnya. Memory management. Nah, memory management juga menjadi salah satu fitur utama OS. Mengapa demikian? Karena kita cuma punya resource yang terbatas, sedangkan maunya user run banyak proses atau banyak program yang tidak terbatas. Kan kalau bisa teman-teman kan pengennya kan ya running IDE, ya running browser, ya running foto editor misalnya ya. Kemudian ya running Word, Microsoft Word atau Office atau Open Office atau apapun lah yang berkaitan dengan Office ya dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak program yang membutuhkan resource memori tapi memorinya terbatas. Bagaimana cara mengalokasikannya? Nah, itu juga menjadi tugas dari OS, memory management. Nah, nanti ada bahasan khusus tentang memory management dan juga virtualization, memory virtualization. Bagaimana membuat memori itu virtual untuk dibaca program. Ya, jadi ada mapping ya dari virtual ke physical atau ke realnya. Storage management. Nah, gimana kita mengatur hard disk, termasuk partisi, kemudian file system. File system itu ya misalnya ext4, ext3. Ya, kalau pakai Linux, kalau pakai Windows ya ada NTFS, ada FAT ya dan seterusnya. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Nah, itu juga salah satu fitur dari OS. Mass storage management ya, kalau ini dipakai secara massal seperti tadi sharing di dalam cluster komputer. Oke, ini performance antara register, cache, memory, solid state disk dan magnetapes ya. Makin ke kanan makin besar ukurannya ya. Oke. Kemudian makin ke kanan tapi speednya makin kecil ya. Speednya makin kecil. Ini dalam MB ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Dan seterusnya. Ya, makin ke kanan makin murah per kilobyte-nya atau per byte-nya. Oke. Nah, ini juga salah satu fitur dari OS, protection dan security. Nanti ada chapter sendiri tentang protection security. Ya, intinya protection adalah membatasi akses ya, kontrol akses. Security itu masalah defense dari attack. Ya, defense dari attack. Oke, ini kernel data structure ya, di dalam kernel ada data structure-nya. Teman-teman mungkin sudah pernah ambil di SDA. Ngambil SDA enggak nih? Udah ngambil SDA belum?
Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya mungkin nggak asing ya dengan ini ya. Linked list, double linked list, circular linked list, kemudian ada tree, oke, ada hash map dan menggunakan hash function di hash map itu. Oke, nanti untuk tree ini teman-teman pastinya juga akan ketemu di proses ya. Ya. Jadi proses akan punya anak lagi dan seterusnya. Nah, itu membentuk struktur tree. Oke. Computing environment tradisional ya seperti desktop atau laptop. Kemudian ada mobile seperti di smartphone, Android atau iOS. Distributed seperti di cluster komputer atau kita punya banyak server yang terpisah lokasinya, terdistribusi. Oke. Nah, ini client server, nanti mungkin kita ada sedikit intro tentang ini client server, dan teman-teman nanti saya sarankan untuk mencoba program client server sederhana dan diubah-ubah gitu ya. Oke. Kemudian peer to peer ya, ada peer to peer. Ya, ada yang tahu bedanya client server sama peer to peer? Oke, bagi yang pernah noren pasti tahu peer to peer ya. Oke. Kemudian ada virtualization. Nah, teman-teman kemarin harusnya sudah coba VirtualBox ya. Ada virtualization, ada emulation. Oke. Oke. Kemudian nah ini kalau kita pakai virtualization ya. Ini kalau kita nggak pakai virtualization ya udah satu hardware, satu OS, ada kernelnya, di atasnya ada proses atau program ya yang sudah jalan. Nah, kalau kita pakai VM jadinya begini, ada hardware, ada VM manager ya seperti VirtualBox, di atasnya ada VM. Nah, di masing-masing VM ada OS-nya, ada OS-nya, ada OS-nya. Jadi dalam OS ada kernel, di atas masing-masing OS tadi ada proses. Nah, oke. Oke, environment yang lain cloud computing. Nah, nanti mungkin kalau sempat kita akan mencoba cloud computing yang manapun, ya baik yang SaaS, yang software, yang PaaS atau yang IaaS. Yang SaaS saya rasa teman-teman sudah pernah mencoba semua. Ya contohnya paling gampang Google Spreadsheet sama Google Docs. Nah, udah jadi software. Oke, nah yang PaaS mungkin bagi yang pernah nyoba di Heroku waktu di PPW, ya oke bagus, berarti udah pernah nyoba PaaS. Yang IaaS ya ini agak mahal ya, mesti effort bayar. Ya kita pesan infrastruktur, terus di dalamnya kita install OS sendiri, install platform sendiri, terus kita install program sendiri. Oke, ini tentang cloud computing, ya. Embedded system, oke, bagi yang teman-teman main IoT, oke, ini ada platform real-time embedded system yang biasanya dipakai untuk mengolah data-data sensor low level atau menggerakkan aktuator di low level. Oke, open source OS, teman-teman nanti bisa baca, utamanya di Free Software Foundation ya. Oke, open source tidak sama dengan free, tidak sama dengan gratis. Ya, jadi tolong bedakan tiga itu, nanti teman-teman bisa baca ya, apa bedanya open source, free, sama gratis. Itu tiga-tiganya beda, jadi tidak sama persis. Oke. Oke, ini struktur dari OS. Ya ini sudah lah, ini ya. Tadi apa namanya? Kalau kita lihat struktur dari OS ya ini ada hardware ya, hardware di bawahnya, di atas ini ada user, nah OS di tengah-tengahnya. Nah, kemudian di dalam OS sendiri ada layer-layernya ya. Ya bisa dibilang layer, bisa dibilang struktur, mana aja boleh. Ada kernel ya, ada kernel yang paling utama yang di bawah ini. Nah, itu isinya service-service ya. Ada yang untuk program execution, ada yang untuk I/O, ada yang untuk file system, ada yang untuk accounting, protection and security, dan seterusnya. Di atasnya ada system calls, ini API yang menghubungkan antara program, user program, dan kernel. Oke. Di atasnya ada user interface, ya termasuk program-program di situ. Ya, ada yang pakai GUI, ada yang pakai batch, ya atau
atau ada yang pakai command line. Gitu. Ya biasanya yang paling kita sering temui ya ini GUI sama command line aja gitu. Oke, untuk user interface kita bisa pakai CLI, command line interpreter, atau terminal atau Windows command prompt ya. Oke, ya ini kalau main scripting ya. Kemudian kalau GUI ya pakai GUI ya. Ini contoh di iOS ya. Oke. Nah, ini di GUI di macOS. Oke. System call itu API ya, menjembatani antara kernel dan application program atau user program. Nah, oke. Nah, ini contoh API di C ya, bahasa C. Oke. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Oke, untuk overview tentang OS sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau tanya tentang overview OS? Ya, kesimpulan. Singkat cerita, OS adalah sebuah software ya yang memanage komputer, ya memanage hardware komputer agar bisa digunakan oleh user senyaman mungkin, seconvenient mungkin. Oke. Nah, oke, next kita lanjut ke ini ya, command line. Kita review tentang command line ya. Oke. Oke, ada yang sudah nyoba scripting? Oke. Bagi yang belum nyoba scripting, ini saya coba demokan singkat ya, sesingkat mungkin. Utamanya bagi yang belum nyoba install VirtualBox, silakan install, terus di situ coba scriptnya ya. Oke, bagi yang sudah ngepost di Skille, terima kasih partisipasinya. Nanti akan saya replay juga. Mohon maaf tidak semuanya sudah saya replay. Nanti akan saya replay bagi yang belum. Oke. Oke. Ini saya cancel. Saya bikin terminal baru aja ya. Oke, ini saya buka terminal. Oke, komen yang basic ya, komen basic di Linux. Oke, ls. Oke, ini untuk list ya, list current directory. Oke, clear untuk hapus ya, clear untuk hapus. Kemudian ls kita bisa kasih parameter misalnya -l ya. Ya. Jadi di sini untuk list secara lengkap. Nah, atau ls min all. Nah, oke. Jadi di sini sudah di list semua isi dari directory ya, termasuk titik dan titik-titik. Ya, titik ini artinya current directory, titik-titik artinya parent directory. Titik satu current ya, yang sekarang. Titik-titik itu parent. Nah, oke. Kemudian apa namanya? Ini ada list file maupun folder ya. Oke. Jadi kalau yang depannya D itu berarti directory atau folder. Oke. Oke, directory atau folder. Kemudian kalau yang depannya itu strip itu berarti file. Nah, kemudian di sini setiap file itu punya mode akses ya, akses mode ya, akses mode. Nah, R itu artinya read ya, W artinya write, X artinya execute. Nah, jadi sebuah file itu bisa diapakan saja. Nah, itu ada modifiernya, ada permissionnya. Kalau RWX berarti artinya dia boleh di read, boleh di write, boleh di execute. Kalau R aja berarti dia boleh di kalau R aja seperti ini. Nah, ini artinya hanya boleh di read.
Nah, kalau dia R sama X, artinya boleh di-read, boleh di-execute. Nah, pertanyaannya kenapa kok sekarang ada 3 pair? Kenapa kok ada 3 pasang? Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kok ada 3 pasang ya? RWX, R strip X, R strip X. Kok ada 3 pasang? Nah, 3 pasang itu ya itu untuk 3 keperluan. Masing-masing RWX yang pertama itu untuk owner, oke. RWX yang kedua itu untuk grup ya, untuk grup. Jadi usernya itu ada di grup mana. RWX yang ketiga itu untuk other. Nah, oke. Nah, siapa ownernya, siapa grupnya, itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Oke, ini berarti punyanya ownernya Anwar, oke, grupnya Anwar. Oke. Kemudian di sini usernya root ya, grupnya root. Nah, ya jadi berarti artinya ini si root boleh RWX ya, yang ada di dalam grup root boleh R sama X aja, other boleh R sama X. Nah, yang di sini contohnya nih ya, contohnya yang ini administration itu owner, ya owner itu bisa RWX ya, read write sama execute. Group itu bisa RWX, grup bisa RWX, oke. Boleh read write sama X, other hanya R sama X saja. Nah, oke. Nah, itu untuk permission ya, permission. Kemudian, oke, kita bisa mengubah ya, kita bisa mengubah ini ya, mengubah permission atau access modifier ya. Misalnya di sini saya punya file namanya untitled.ipnb. Nah, oke, sebelumnya suara saya terdengar ini? Suara saya masih terdengar? Masih, Dengar, Pak. Pak. Oke. Dengar, Pak. Ini saya punya untitled IPNB, ini bisa saya ubah ya permissionnya. Tadinya kan RW, R sama R ya. Ini bisa saya ubah dengan menggunakan perintah chmod atau change modifier. Misalnya saya mau tambahkan execute, saya bisa tambahkan gini, X gitu ya. X untitled. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau ngetik komennya nggak usah panjang-panjang, ante kemudian di tab itu langsung ada auto suggestion. Nah, oke. Nah, ini oke. Nah, setelah itu kita bisa ls lagi. Oke. Nah, di sini untitled sudah ada X-nya yang tadinya belum. Nah, untitled.ipnb ada X-nya yang tadinya belum. Nah, terus misalnya kita bisa mengubah chmod juga itu dengan perintah dengan angka ya. Kalau tadi kan plus X atau min X. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai angka. Misalnya 777. Nah, kok 777? Nah, kita main binary ya. Kita main binary. Oke. Tadi kan ada 3 paket ya. Oke. Tadi kan ada 3 paket ya. RWX gitu. Terus ada RWX kedua. Nah, ada RWX ketiga. Nah, kita main binary. Ini kita bisa decode jadi binary. Ini kan ada 3 pasang ya, 3 pasang. Nah, kalau 77, 777, nah itu binary-nya berapa? 7 dalam 3 bit binary-nya berapa? 111, 111, 111. Nah, artinya nanti semuanya boleh R, W sama X. Kalau misalnya saya kasih 700, ya berarti yang di sini 111, di sini 000, di sini 000. Berarti hanya ownernya saja yang boleh RWX, yang lain nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, kalau saya kasih 755 atau 753 ya, 753. Nah, berarti 111, 5 itu 101, 3 itu 110. Nah, berarti artinya owner itu nanti boleh RWX ya. Kemudian si grup itu boleh R sama X saja. Oke. Untuk other itu R sama W aja, nggak boleh X. Gitu. Nah, itu kalau pakai angka. Nah, jadi kita bisa pakai angka. Oke.
Atau kita coba aja ya, 753 untitled.ipnb. Oke, kita ls lagi. Nah, oke, ls lagi. Nah, kan. Oke. 111 ya. Oke, RWX. Yang kedua adalah R sama X saja. W-nya 0, W-nya nggak aktif. Oh, sorry. 3 itu tadi 011 ya. Sorry. Oke. Yang ketiga other itu R-nya nggak ada, cuma W sama X ya. Sesuai ini. 011 3 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, ya, silakan teman-teman nanti apa ya, coba-coba Linux script-nya ya. CD kita bisa CD itu untuk change directory, untuk masuk ke folder. Nah, jadi pj misalnya videos. Nah, terus ls itu ya. CD strip itu balik ke tempat sebelumnya. Nah, home Anwar. Oke. pwd print working directory sekarang ada di mana? Gitu ya. CD titik itu artinya ke CD titik-titik itu ke parent. Ini kan home Anwar ya. Sekarang berarti saya di home. pwd itu saya ada di home. Oke. CD ini ya. CD strip melingkar. Strip apa kok melingkar? Strip ini yang pakai sebelahnya angka 1 itu artinya ke home. Nah, saya ke home Anwar. Home saya ya. Home saya bukan ke home aja, ke home-nya user sekarang. Ini usernya Anwar ya. Oke. Oke, ini basic. Kemudian kita bisa apa namanya? Perintah yang lain misalnya untuk ngeprint ya, untuk ngeprint apa namanya? Isi dari file ya, cat misalnya. Cat ini adalah ngeprint isi dari file. Ya, test.txt. Nah, oke. Oke. Kalau cat, nah, kalau terlalu banyak kita bisa pakai pipeline. Ini artinya kita masukkan ke perintah berikutnya. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa tampilkan per screen, tidak semuanya. Oke. 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 Oke, untuk keluar pakai key. Oke. Oke, perintah yang lain teman-teman bisa baca, nanti saya share slide-nya ya. Oke, echo. Nah, oke. Ya, echo ini ya cuma menampilkan ya kayak print aja. Echo kelas OS. Nah, ya ngeprint aja kelas OS. Kalau misalnya kita pakai variabel ini dolar ya, echo dolar home. Nah, berarti ini variabel home, environment variable. Nah, home Anwar. Kalau kita pakai pet, ya ini ya variabel pet. Nah, bisa dipakein tanda ini, tanda apa namanya petik 2 bisa enggak? Sama aja gitu ya. Oke. Where is? Oke, where is? Ini kalau kita mau nyari file. Where is untitled.ipnb tadi ya. Oke, where is test.txt. Oke, ada di user bin test, user main test atau gz. Oke, tes aja. Oke. Grep. Grep itu untuk memfilter. Nah, head. Head itu untuk menampilkan berapa baris pertama. Head min 3 ya, 3 baris pertama dari test.txt. Nah. Oh, banyak. Ya udah clear dulu.
Oke, kemudian kalau kita ingin nulis suatu file, membuat suatu file pakai touch, oke, touch, atau langsung aja bisa pakai nano itu ya, nano coba .txt. Oke, di Linux kita nggak harus pakai extension ya, nggak harus pakai dot apa, kita bisa tanpa extension apapun. Coba file. Nah, oke, kita tinggal tulis di sini. Ini kelas OS C semester genap 2020-2021. Oke. Kemudian apa lagi ya? Contoh coba file. Oke. Ini baris 4. Baris 4. Kemudian ini baris 5. Oke, baris 6. Oke. Ini adalah baris 7. Oke, kalau kita ingin keluar Ctrl X, nah nanti ada pertanyaan apakah save apa enggak. Kalau kita mau save ya ketik Y aja. Oke. Kita bisa cek ya ls-l, coba file. Nah, oke, itu sifatnya berarti read write aja untuk owner, read untuk group, read aja untuk others. Oke. Kita bisa cat ya. Cat coba file. Nah, ini isi dari coba file. Kalau kita pengen head, itu menampilkan berapa baris pertama. Misalnya head min 3, coba file. Ya, 3 baris pertama. Kalau pengen 5 baris, ya 5 baris. Min 5. Kalau tidak dikasih parameter, di by default, oh, kalau nggak kasih default, kayaknya defaultnya 10 atau berapa ya. Ya, kasih aja kalau mau ini. 4. Oke, baris 4. Tail ini untuk baris terakhir ya. Sekian baris terakhir. Tail min 3 coba file. Nah, oke. 3 baris terakhir. Ya, dan seterusnya. Oke, silakan teman-teman bisa. Oke, redirection, pipe and redirection. Oke. Oke. LS sudah ya. PS itu proses ya, melihat proses yang sedang berjalan. PS. Nah, ini yang sedang berjalan PS sama bash ya. Oke. Oke. Kemudian TOP. TOP itu untuk melihat semua proses yang sekarang berjalan. Kalau ini yang currently, yang di sini ya. Oke. Oke, TOP. Nah, ini proses-proses yang berjalan di komputer saya. Oke. Oke. Key. Nah, oke. Kalau teman-teman, nah di sini proses itu punya PID atau proses ID. Ini usernya yang run siapa? Ini ada Anwar, ada root. Nah, kemudian ini saya lupa ini apa. Kemudian ini virtual memory, memori yang digunakan, persen CPU, persen memori. Nah, oke, time dan ini apa? Programnya apa? Komen waktu menjalankannya apa? Ini ada zoom, ada xorg, ada TOP, ya ada WPS, PDF dan seterusnya. Oke. Berikutnya redirection ya, redirection. Oke, PS kita bisa masukkan ke file. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya, ps.txt. Nah, nanti kita bisa cat ps.txt. Cat itu untuk ngeprint ya, ngeprint isi file. Oke, kita bisa apa lagi ya? Kill ini untuk mematikan proses ya dengan PID tertentu, parameternya PID-nya. Oke. Nah, PS, nah ini namanya pipe ya. Jadi yang tanda garis ke atas itu namanya pipe. Artinya kita diproses ke komen berikutnya. Oke. PS sort more. Oke. Ya, ini di sort atau di more gitu ya. Atau kalau teman-teman cat apa tadi? Coba file ya, kita bisa sort. Nah. Jadi kalau tadi kan isinya
Kalau tadi kan isinya ini ya, ini kelas, semester, contoh, baris. Nah, kalau kita sort, nah kita tampilkan, kita print isinya lalu kita sort. Nah, itu gimana jadinya? Nah, jadi menurut abjad ya berarti B duluan, baris itu C, baris itu baru I, baru S. Nah, oke. Oke, ya print environment ini untuk ngeprint seluruh variabel environment. Nah, teman-teman bisa lihat environment variable ini kalau di Windows ada di advanced setting environment variable. Nah, kalau di sini kita bisa langsung print dari terminal. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Halo, halo. Pak, Ada yang tanya dulu sampai sini? saya ingin bertanya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tentang ini, Pak, yang mungkin saya kelewatan tadi, yang ownership tadi, Pak, yang ada owner, terus group sama other. Oh, Itu maksudnya group sama other itu apa ya, Pak? Emang bisa ya, Pak, kalau misalnya user lain itu ngakses file di laptop kita atau gimana gitu, Pak? ya, jadi gini, di dalam manajemen Linux, satu komputer ini kan bisa banyak user. Jadi kita bisa buat banyak user. Nah, jadi waktu user, jadi kita bisa masuk dengan salah satu user, gitu kan? Bisa masuk komputer dengan salah satu user. Jadi komputer ini beserta resource-nya, file-filenya dan seterusnya itu akan dipakai oleh banyak user. Nah, setiap file itu punya owner. Siapa sih yang membuat file itu? Ownernya siapa? Pemilik file itu siapa? Nah, itu owner. Nah, terus group. Nah, jadi banyak user tadi itu bisa dimasukkan ke grup yang berbeda-beda. Misalnya, saya punya 10 user di dalam PC ini. 5 grup pertama masuk grup 1, 5 user kedua masuk grup 2. Nah, jadi ada grup. Nah, grupnya punya nama juga. Oke, terus other. Nah, other itu berarti yang bukan owner, bukan user lain di satu grup, tapi other user. Nah, makanya Linux menyediakan modifier untuk 3 jenis tadi. Apakah dia owner, berarti 3 yang pertama itu untuk owner, 3 yang kedua berarti itu untuk user-user dalam satu grup yang sama. Yang ketiga ini adalah other user lain yang bukan owner dan bukan dalam satu grup. Gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya mainan komputer di lantai 5 yang dipakai satu fakultas, ya usernya banyak. Nah, atau misalnya pakai kawung. Ada yang pernah nyoba kawung? Nah, nanti di situ kan usernya banyak gitu kan, Atau pakai badak, server di lantai 5 ada namanya badak.csui, cs.ui.ac.id. Nah, itu usernya banyak, sementara komputernya cuma satu, dipakai bersama. Nah, berarti nanti kan ada banyak user. Nah, berarti file-filenya ada ownernya, terus ada grupnya, misalnya grupnya OS, ya, grup kelas OS. Terus ada user yang lain. Makanya ada modifier untuk masing-masing file. Gitu. Apa kira-kira gimana? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, where is? Saya juga jarang menggunakan where is, saya lebih suka pakai find. Kalau teman-teman nanti bingung itu where is sebuah komen itu artinya apa, bisa pakai manual atau dokumentasi ya, where is. Nah, ini kita lihat where is itu dipakai apa sih? Locate the binary source and manual. Oke. For the specific command names. Oke. Sorry. Jadi where is itu bukan dipakai untuk nyari file, tapi dipakai untuk mencari lokasi sebuah perintah. Nah, jadi gini. Jadi ada command cat gitu kan, cat sama misalnya tadi ls. Nah kita pengen tahu ls itu ada di mana sih? Nah, ls itu ada di /bin/ls. Ya, ada di user share man ls1gz. Ini dokumentasinya gitu. Jadi where is itu dipakai untuk mencari lokasi binary ya, file dari binary dari sebuah program. Ya, misalnya where is CD. CD itu ada di mana sih?
cd. Oh, nggak ada. Coba yang lain, cat. Nah, cat itu ada di bin cat. Jadi program cat itu ada di bin cat. Nah, terus ada di sini untuk manualnya, share manual cat. Oke. Ada lagi misalnya ps, coba ps atau pwd. Nah, pwd ada /bin pwd. Misalnya kalau saya install Python, Python saya ada di mana ya? Nah, Python saya ada di sini, user bin Python 27 dan seterusnya. Nah, atau Java misalnya, Java itu ada di mana? Perintah Java itu, nah di user bin Java. Oke, gimana? Siapa nih yang tanya? Apakah sudah cukup jelas untuk Muhammad Raihan? Saya mau tanya Pak, untuk memastikan tadi untuk change modifier plus X itu berubah jadi executable, itu untuk semua user ya? Iya, betul. Untuk semua user plus X. Jadi kita coba lagi ya misalnya ya, ls min all. Ini nih, test.txt. Nah ini kan nggak ada X-nya ya. Ketika saya chmod plus X ya, ini kan awalnya nggak ada ya, nggak ada X-nya untuk semua. Kita coba plus X test.txt. Nah, ls min all. Nah, sekarang test.txt ada X-nya untuk seluruh user. Nah, makanya kalau tidak ingin ke seluruh user, pakai tadi, yang angka tadi, yang pakai 755 atau 750, nah, atau 752, nah, dan seterusnya. Oke. Bagaimana Muhammad Fali Hadib? Apakah sudah cukup jelas? Oke, next. Apalagi nih? Mau nyoba apa lagi nih? Ini scriptingnya ada 3 slide. Ini nanti mungkin tidak semua bisa saya coba. Teman-teman pastinya harus nyoba sendiri karena ini harus latihan sendiri biar ingat gitu ya. Oke. Nah, ini nih saya suka yang ini nih. Script itu kita bisa tulis dalam sebuah file, biasanya .sh. Ya, misalnya gini ya, saya bikin script ya. Saya ke folder OS dulu biar tidak nyampur-nyampur. ls min l, oke. Jadi spl s. Nah, ini saya di sini aja ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pengen copy bisa copy ya. Copy itu cp perintahnya. Tadi saya dari home atau dari sini aja. Nah, ini ya. Test.txt. Kemudian saya copy juga. Ini tanda apa nih? Tanda melingkar ini apa? Strip yang belok-belok ini artinya home. Tadi apa? Coba file. Nah, saya copy ke sini. Titik itu artinya current folder. Berarti nanti dua file ini test.txt sama coba file saya copy ke folder sekarang di OS SPL. Oke. ls. Oke ya. Test.txt sama coba file. Nah, sudah ada di sini. Oke. Oke, jadi kita bisa membuat script itu ditulis dalam bentuk .sh ya. Kita bisa tulis script yang ingin kita tulis ya, itu dalam file .sh. Langsung aja kita nano my script 1 ya .sh. Nah, my script 1.sh. Nah, kita tinggal kasih header ini ya, pagar pentung tanda seru ya. Pentung itu maksudnya tanda seru /bin /sh. Ini kelihatan nggak nih? Oke. Kasih ini di atasnya. Terus kita bisa echo ya, tulis scriptnya apa. Misalnya ini kelas OS C. Oke, semester genap 2020-2021. Kemudian kita bisa run command yang lain. ls home Anwar, oke, atau ls min l. Nah, ini saya redirection
Saya redirection ke ls.txt misalnya file.ls.txt. Nah, saya juga pengen print pwd. Kemudian saya misalnya pengen apa ya? Ini nggak usah, yang ini nggak usah ke file deh, biar gini aja deh. Nah, oke, misalnya saya pengen cat coba file, oke. Kemudian saya pengen apa ya? Echo misalnya $home. Nah, di sini saya kasih, nah, oke, home sama echo lagi itu dollar atau variable environment ya, ini ya, pet gitu ya. Oke. Terus saya misalkan jalankan Firefox gitu ya. Bisa nggak nih coba? Yes. Oke, saya lihat dulu MyScript isinya apa. Oke, ini isi dari MyScript. Oke, terus saya lihat MyScript ini ls-l bisa dieksekut apa enggak gitu ya. Nah, ternyata belum ya. Ternyata belum bisa dieksekut. Ya, berarti saya chmod dulu. Chmod plus x saja MyScript. Nah, ya, untuk menjalankan MyScript SH saya tinggal / MyScript.sh. Nah, ini saya jalankan MyScript ya. Nah, oke, apa yang dilakukan oleh MyScript tadi? Oke, MyScript tadi pertama adalah ls-l ya, ngeprint isi dari folder sekarang. Terus pwd, print working directory, terus cat atau menampilkan isi dari file coba file, terus echo home ya, petnya home, variable home, terus echo pet, terus jalankan Firefox. Nah ini ya, ini home, oke. PWD, ini PWD, terus ini isinya coba file, yang di cat tadi, terus ini tadi home ya, variable home, terus ini variable pet, terus jalankan Firefox, ini jalankan Firefox. Nah ini saya tutup lagi, oke. Ya, bisa jalankan Firefox ya. Ini home, terus pet, ini Firefox. Oke. Ya, jadi kita bisa membuat script ditulis dalam sebuah kumpulan script ya, ditulis dalam sebuah file ya .sh. Apakah harus .sh? Enggak harus. Script. Oh, my script. Oke. Nah, apakah harus .sh? Enggak. Kita bisa enggak pakai .sh juga bisa. Misalnya cp MyScript saya copy menjadi apa ya? Oh, saya ini menjadi, oh ini cara, coba MyScript 2. Oke, saya punya MyScript 2 ya. MyScript 2 ini isinya sama seperti MyScript script 1.sh tapi nggak pakai sh. Terus sekarang ls-l ya, MyScript bintang. Nah ini artinya MyScript bintang ya semua yang ada MyScript-nya. Nah ya meliputi MyScript 1.sh, MyScript 2. Nah oke, nah karena ini sudah ada X-nya di sini, jadi saya tidak perlu ubah modifiernya. Sekarang saya coba run ya, MyScript 2. Nah, oke, jalan ya, itu bisa jalan. Atau teman-teman kalau mau jalankan juga sh MyScript 1.sh bisa. Nah, jadi bisa pakai // Oke, maksudnya // itu gimana? Ya, pokoknya di run aja. Ini menjalankan file di current folder ya. Ya, yang kita jalankan adalah MyScript 1.sh. Mengapa perlu dikasih // ya? // itu menyatakan current folder. Kalau tidak di current folder berarti kita menjalankan yang dari bin yang sudah
dicatat oleh sistem kayak dari tadi slash bin gitu ya. Kalau dikasih titik slash berarti yang sekarang yang ada di folder ini. Script 1. Oke. Itu untuk scripting yang kita bisa tulis dalam bentuk file. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada yang di chat. Permission yang pertama itu huruf D. Yang pertama itu bukan menandakan permission. Jadi yang huruf pertama itu ada D, ada strip. Kalau yang D artinya directory, yang strip artinya file. Jadi kalau D itu artinya folder atau directory. Kalau yang X, yang strip itu artinya file. Jadi karakter pertama itu bukan permission. Itu penanda apakah dia strip, apakah file, ataukah dia directory, ataukah link. Nah, nanti ada namanya link. Itu nanti kapan-kapan saya tunjukkan. Maksudnya apa link itu. Oke, yang pertama menandakan file atau directory. Ya, ini contohnya sampel dir ini berarti directory. Tes1.sh itu artinya script. File ya, file. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, scripting. Nah, kita juga bisa membuat ini ya, bisa membuat apa namanya? Variabel di dalam script kita. Oke. Kita bisa membuat variabel di dalam script kita. Nano my script tuh. Oke. Kalau kita ingin komen, kita tinggal komen aja pakai pagar, itu artinya komen ya. ls-l saya komen, gitu ya. pwd saya biarin. Oke, Firefox saya komen, biar nggak jalankan Firefox. Kita bisa bikin variabel ya, misalnya myvar. Nah, itu sama dengan hidder. Oke, ini agak agak tricky ya. Oke. Jadi kalau kita memberikan nilai variabel itu nggak pakai $, tapi kalau kita mau baca pakai echo itu dikasih $. Nah, kalau kita echo pakai $myvar, nah itu artinya isi dari variabel myvar. Tapi oke, di sini $, ya kita coba ya. Oke. Terus echo petik 1 $myvar. Oke. Echo petiknya pakai yang ini. Oke. Oke. Kemudian echo lagi misalnya pakai $myvar. Oke. Oke, kita bisa buat input juga ya, input dari user. Kita bisa ambil input juga dari user. Misalnya echo ini ngeprint dulu ya. Enter some text. Nah, oke, kemudian kita baca ya, bacanya pakai read. Kalau echo itu untuk ngeprint, read untuk baca. myvar. Artinya kita masukkan ke myvar, terus kita echo myvar. Oke. Kemudian oke, ini pakai tanda ini ya. Equal myvar. Oke. X, kita Ctrl X, kita Ctrl Y. Oke, nah oke. Titik slash my script 2. Oke. Ya, untuk
Oke, print yang pertama echo myvar keluar hider ya. Oke, yang ini pakai tanda kutip 2 hider juga. Oke. Kalau yang pakai ketiga ini error. Yang ketiga pakai tanda petik. Yang ini error. Sebentar. Contoh teks. Oke. Oke, yang ini sebentar, ini nggak perlu ini. Oh, sorry. Clear nano myscript2. Yang ini tidak usah ini. Ini tidak usah. Ini pakai tanda petik 1 saja. Oke. Ini juga tanda petik 1. Nah. Oke. Iya. Jadi kalau kita print pakai $myvar itu isinya hider. Pakai tanda petik juga tetap isinya. Kalau kita pakai tanda 1 ya, 1 petik itu artinya string myvar ya, string $myvar. Ini juga pakai tanda slash $myvar. Terus di sini enter some text, kita read ya. Ini contoh input text. Nah, oke. Myvar now equals ini. Ini contoh input text. Oke. Nah, ini input output dan juga variabel di dalam scripting. Teman-teman nanti bisa coba. Oke, ini variabel environment. Tadi sudah saya contohkan, ada home, ada pet, ya shell bisa. Kalau mau lihat ini shellnya lagi pakai apa sih ini? Echo. Oh, nggak usah pakai ini, nggak masalah. Oke, base ya, pakai base. Oke. PS1. Oke, ini PS1. Oke. First layer from, PS2, second layer from, PS2. Oke. Oke, kalau kita bikin fungsi nanti di scripting bisa pakai ya bikin. Nah, ini para argumen ya. Kalau kita running scriptnya nanti kita bisa kasih argumen ya. Misalnya begini. Oke. Kita ubah dulu nano myscript2. Nah, ini nanti di sini kita echo ya. Argumen 0 itu adalah $0. Oke, echo argumen 1 sama dengan $1 echo. Oke, ini typo. Argumen 2 sama dengan $2. Oke. Oke. Udah ini aja. Ctrl X, Ctrl Y. Oke. Nah, jadi kita bisa jalankan script myscript2 ini dengan tambahan argumen. Nah, ya, titik slash myscript2. Nah, ini param ini ya pokoknya some argumen ya, some args. Nah, ini other args, misalnya begitu. Nah, jadi kita bisa jalankan script dengan tambahan parameter argumen. Nah, oke, argumen 1 yaitu nama script, argumen 0 itu nama scriptnya. Jadi ini tadi adalah argumen 0. Oke. Some args ini argumen 1. Oke. Kemudian yang ini other args itu argumen kedua. Jadi argumen 0 itu nama scriptnya. Ya, yang lain adalah argumen 1, argumen 2 dan seterusnya. Oke.
Oke, pakai $$ itu ngeprint current PID ya. Kita juga bisa enter some text test ya. Kita coba print juga echo $$ PID of this process. Oke, jadi program kalau dijalankan itu jadi proses. Nah, proses punya PID. Itu PID-nya berapa gitu. Nah, oke. Ctrl X, Ctrl Y. Nah, oke. Jadi sekarang kita coba ya. Nah, oke. Ini PID-nya 1586. Nah, oke. Kalau kita coba ya di tab lain, saya bikin tab lain. Ini tadi kan program yang tadi ya, masih jalan. Ini belum saya enter teksnya. Saya coba di TOP. Nah, berapa tadi? 10586. Ada nggak nih? 10586. 10586. Nggak kelihatan. Satu nol lima delapan enam. Oh, nggak kelihatan. Oke, kalau kita coba kill ya, kill 10586. Nah, harusnya nanti langsung berhenti ya. Ini kan 10586. Kita coba kill. Nah, oke. Nah, sekarang di sini berhenti, terminated. Nah, oke, meskipun di TOP nggak ada, tapi tadi kita bisa langsung kill dengan PID-nya dia. Oke, atau kita bisa coba run lagi ya. Nah, terus kita TOP min U Anwar. Oke, nggak kelihatan. Oke, coba lagi. Ada parameter apa saja yang ada di TOP, kita baca. Min U. Oh, min P. Min P. Kita bisa lihat dengan parameter min P ya. Ini tadi PID-nya adalah 10941. Nah, kita bisa lihat di TOP. TOP min P 10941. Iya, oke. Ini ya, MyScript2 komennya. Oke, CPU-nya 0%, memorinya 0% ya. Mungkin karena kecil dibandingkan ukuran total memori ini. Ya, padahal laptop saya cuma 8 GB. Oke. Ya. Nah, kalau kita kill ya. Kill. Nah, tadi 10941 kill ya. Enter lagi. Oke, sudah tidak ada. Terus ini ya terminated. Oke. Oke, next teman-teman bisa coba sendiri ya. Kok ada banyak variasinya. Condition ya, pakai if ya. If. Kemudian ada loop. Oke, ada loop ya, loop. Oke, ada banyak yang teman-teman bisa coba. Oke. Pipelines ini tadi ya, kalau kita mau melanjutkan komen ke komen selanjutnya. Oke, mungkin kita coba pakai perintah ls ya. Grab ls-l itu di filter ya. Ini kan ls-l menampilkan seluruh isi folder, kemudian ini dilanjutkan. Ini pipeline ya. Garis lurus ke atas itu pipeline.
Kita lanjutkan dengan command berikutnya. Command berikutnya pakai grep. Grep itu memfilter berdasarkan keyword tertentu. Nah, grep yang ada cobanya. Nah, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan file yang ada cobanya. Jadi di list dengan min L, oke, yang ada coba. Oke, ya. Oke, misalnya grep lagi, misalnya .sh yang pakai sh. Nah, yang ini yang ekstensinya .sh. Kalau tadi yang ada keywordnya coba. Nah, oke. Dan seterusnya. Ini untuk filter ya, grep. Oke, teman-teman nanti bisa coba yang advance ya. Ini kalau sudah mulai ke AWK ya, ada ini apa namanya? Command line namanya AWK, ini sudah advance. Nah, nanti teman-teman bisa coba juga. Tentunya nanti juga harus belajar regular expression untuk menggunakan AWK karena AWK menggunakan regex atau regular expression. Oke, ini saya hanya menyarankan ya, mungkin kalau dari sisi komen dasar ini tidak termasuk, tapi kalau teman-teman ingin advance ya teman-teman bisa coba AWK. AWK sama SED. Oke. Set, SED, dan AWK. Ini kalau yang advance. Tentunya dengan memahami regex dulu. Regular expression. Oke, berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di kuliah kali ini kita akan sedikit menekankan tentang client server ya, client server application. Oke. Client server application. Jadi ya, ini sebenarnya sudah melibatkan networking ya. Ini sudah melibatkan networking. Oke. Oke, introduction to client server and peer-to-peer architecture. Ini introduction aja, intro saja. Nanti detailnya teman-teman pelajari di kelas Jarcom.dat. Nah, oke. Jadi kita biasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang melibatkan networking seperti sosial media, web, text messaging, email, streaming di YouTube, Netflix, kemudian real-time video conference, ya internet search dan seterusnya, remote login seperti menggunakan SSH atau PuTTY. Nah, oke. Nah, aplikasi-aplikasi itu biasanya jalan di host yang berbeda. Ya, usernya di mana, aplikasinya di mana. Misalnya ada server, usernya di tempat lain. Nah, ini ada server di sini, usernya ada di komputer lain atau yang menggunakan smartphone. Nah, oke. Nah, paradigmanya ada dua. Yang pertama client server, yang kedua adalah peer-to-peer. Nah, ini ingin menekankan apa bedanya client server dan peer-to-peer. Nah, client server berarti itu ada client, ada server. Nah, server itu sebuah host yang always on, yang selalu nyala ya. Jadi selalu ada gitu ya. Kemudian dia biasanya menggunakan permanent IP address ya. Biasanya melibatkan data centers. Jadi di tempat suatu server room yang ada data centernya. Jadi server adalah sebuah host, ya sebuah komputer atau ya PC atau cluster komputer atau apapun atau platform apapun yang menyediakan service dan selalu on. Nah, klien itu orang-orang yang mengakses atau menggunakan service dari komputer tersebut. Oke, contact, communicate with server, maybe intermediate connected, kadang ya nyambung, kadang enggak. Jadi dia hanya nyambung ke internet atau ke jaringan sesuai kebutuhan. Oke. Biasanya IP-nya dia dynamic ya. Dia biasanya untuk di networking cara ngaturnya kalau untuk klien itu dia IP-nya dynamic, tergantung yang ada. Kalau untuk server permanen. Oke. Kemudian tidak berkomunikasi secara langsung dengan yang lain. Jadi klien satu dengan klien lain itu tidak saling komunikasi. Nah, ya biasanya klien ini nanti menggunakan protokol-protokol seperti HTTP, IMAP, FTP, dan lain-lain. Nah, oke, itu klien server ya. Jadi ada server yang sebagai bandar utama, ya sebagai pelayanan utama ke seluruh klien. Klien itu tidak saling ngobrol, ya hanya ngobrol langsung dengan server. Gitu. Berikutnya yang kedua itu peer-to-peer. Ya peer-to-peer. Ini tidak ada server yang selalu stay ya, tidak ada server yang selalu stay. Nah, ini
peer-to-peer itu intinya adalah kumpulan host-host yang bergabung bersama-sama. Jadi gotong royong. Jadi semuanya saling terhubung, gitu ya. Saling terhubung. Oke. Kemudian, oke, ini untuk karena internetnya sedang turun, saya stop video ya. Oke. Kemudian, ya biasanya cara gabungnya peer itu bergabung, ya request ke peer yang lain nanti terus gabung, gitu ya. Intinya tidak ada server yang menjadi koordinator utama, ya pelayanan utama ke seluruh klien, tapi semuanya jadi satu. Oke. Ya, peer itu kadang ya pokoknya ya kadang connect, kadang putus juga. Pokoknya tidak ada server utama. Pokoknya semua peer itu punya kedudukan yang sama gitu ya. Kemudian ya ini nanti mereka akan connect, saling connect, kemudian bertukar informasi IP untuk tahu ini kelompoknya ada siapa aja. Nah, biasanya peer-to-peer ini memang lebih kompleks ya, untuk arsitekturnya lebih kompleks karena tadi melibatkan seluruhnya bersama, terus pakai apa namanya, biasanya dipakai untuk file sharing, untuk keperluan file sharing. Nah, nanti mekanismenya biasanya kalau peer-to-peer itu setiap peer itu punya bagian atau chunk dari file yang di-sharing. Jadi untuk mendapatkan file secara utuh nanti harus mengumpulkan seluruh chunks atau potongan-potongan dari seluruh peer. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk saat ini biasanya yang lebih mudah diimplementasi itu yang client server. Ya seperti SIAC-NG, Scale itu kan client server. Jadi ada server yang selalu on, terus kita user kalau ingin akses ya tinggal request gitu ya, request ke server. Nah. Oke, kalau peer-to-peer itu contohnya torrent. Jadi file sharing bersama-sama gitu ya. Jadi file sharingnya itu nanti apa namanya dipotong-potong ke seluruh peer. Nah, jadi untuk mendapatkan satu file itu harus request ke seluruh peer. Nah, ibaratnya begini. Kalau struktur ya di kehidupan nyata, kalau peer-to-peer itu seperti kerja kelompok, gotong royong gitu ya. Seluruh orang saling kenal. Nah, kalau client server itu seperti atasan bawahan. Jadi ada atasan, oke, kemudian nanti punya banyak bawahan. Bawahannya langsung communicate dengan atasan. Jadi antar satu bawahan dengan bawahan yang lain itu tidak saling komunikasi gitu. Oke. Oke, untuk proses komunikasi itu nanti menggunakan soket ya, akan dibahas di kuliah Jarkomdat. Nanti di sini saya kenalkan saja. Jadi nanti kita akan mencoba client server ya. Ada client, ada server, terus komunikasi. Oke. Oke, soket ya. Jadi ada dua proses yang berkomunikasi. Ada satu proses di klien, ada satu proses di server. Kemudian dua-duanya nanti akan berkomunikasi dengan soket. Nah, soket yang umum kita gunakan biasanya ada dua, yaitu TCP dan UDP. Nah, oke. Oke, TCP dan UDP. Kemudian, nah ini soket yang biasa kita gunakan ada dua. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. TCP ini lebih reliable, UDP lebih simple. Ya, TCP reliable, UDP unreliable. Reliable itu artinya dijamin seluruh paket nyampe. Kalau UDP tidak dijamin seluruh paket nyampe. Nah, berarti TCP itu untuk keperluan yang tidak boleh ada data loss atau data yang hilang, UDP untuk yang ada data yang boleh hilang. Contohnya kalau TCP dipakai di ya pengiriman pesan, messaging email gitu ya, kemudian login ke Scale, ke ke SIAC-NG yang nggak boleh ada data loss. Nah, UDP contohnya dipakai ke streaming video. Nah, ada frame yang hilang nggak masalah dong, kan masih ada frame yang lain gitu. Nah, itu intinya gitu. Kalau TCP dipakai untuk yang lossless, kalau UDP dipakai yang lossy, yang ada yang boleh loss gitu. Kemudian TCP ada flow controlnya, jadi nanti ngirim datanya itu ada flow-nya, ada congestion controlnya. Kalau ada traffic di tengah jaringan itu ada congestion controlnya, bisa adaptif gitu ya. Ya, connection oriented. Ya, meskipun dia tidak menjamin timing, ya tidak menjamin seberapa cepat, minimum throughput guarantee, security tidak dijamin juga. Nah, ya itu intinya TCP sama UDP. Nanti teman-teman akan diminta mencoba implement ya TCP
server dan UDP server gitu ya untuk latihan untuk mengenalkan arsitektur client server. Oke. Nah, ini penggunaannya. Kalau TCP digunakan untuk yang lossless, yang nggak boleh ada loss, contohnya FTP. FTP itu untuk file transfer. Jadi kalau teman-teman ngedeploy web di server itu kan butuh file transfer. Nah, itu pakainya TCP. Nah, TCP nanti di atasnya ada FTP, file transfer protocol. Atau dipakai untuk keperluan mailing, SMTP. Kalau kita ngirim-ngirim email, nah itu soketnya nanti pakai TCP. HTTP juga kalau kita browsing. Nah, oke, untuk internet telepon ya, telepon lewat internet kita bisa pakai TCP, bisa pakai UDP, tergantung mau pakai yang mana. Nah, streaming audio video untuk yang pakai HTTP ya dia pakainya TCP. Tapi kalau yang nggak pakai HTTP bisa pakai yang UDP. Ya, biasanya untuk keperluan interaktif games yang mana ada satu sound atau satu frame video yang boleh hilang, itu nggak masalah pakai UDP. Intinya ada TCP, ada UDP untuk soket komunikasi antar proses klien dan server. TCP dipakai yang nggak boleh hilang, UDP dipakai yang boleh hilang. Nah, oke, nanti teman-teman akan coba ini ya di komputer masing-masing atau di VirtualBox masing-masing. Nah, ini saya ada contoh ini ya, ada contoh program sederhana. Oke. Saya ada contoh program sederhana, ada TCP client sama TCP server. Ini dibuat pakai Python ya. Oke. Oke, ini saya tambahkan dulu ya. Oke. Dan saya run ya, ini saya coba tunjukkan contoh sederhana TCP client sama TCP server ya. Oke, ini saya Oke, ini saya CD networking. Oke. Oke. TCP server. Oke. Oke, ini TCP server saya coba nyalakan ya. Python ini dibikinnya pakai Python ya. TCP. Oke. Saya. Kenapa salah? Address already in use. Oh, berarti lagi dipakai. Oke. Sebentar, berarti ada yang saya nyalakan belum saya matikan. Oke, sepertinya yang ini. Oke, ini saya matikan dulu. Oke, ini TCP servernya sudah nyala ya. Ini programnya sederhana. TCP servernya cuma ya ready, ini nerima pesanan gitu ya. Oke, saya bikin terminal lagi ya. Ini CD networking. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri, terminal sebelah kiri ini TCP servernya sudah ready ya, sudah dinyalakan. Oke, ini sedang ready to receive. Di kanan saya coba nyalakan TCP client. Python TCP client. Oke. Ya, connection is made ya. Jadi ada koneksi ya, ada koneksi. Terus saya pengen input sebuah nilai ya. Ini kelas OSC. Nah, ini input dari saya kirimkan ke server dari klien ya. Oke. Nah, ini kembalian dari server ini.
di uppercase. Nah, ini programnya sederhana untuk menguppercase pesan dari klien. Nah, nanti kalau saya nyalakan lagi, nah ada connection lagi dari klien, ada request lagi ya. Oke. Oke. Ini hari Selasa. Oke. Oke, jawaban dari server ini hari Selasa. Oke. Kalau saya kirim lagi, saya request lagi ya. Nah, ada request lagi. Oke, ini halo. Oke. Kembalian dari server halo. Oke. Ya, oke, dan seterusnya. Nah, ini contoh klien server sederhana. Nah, ini misalnya begini ya. Saya punya klien ini kan oke, ini saya selesaikan dulu ya. Tes 1. Oke. Nah, misalnya saya punya beberapa klien. Nah, oke, ini saya nyalakan. Nah, ada koneksi, terus ini klien yang lain misalkan ya. Oke. Ini. Oke. Nah, ini tadi belum selesai. A, B, C, D. Nah, ini koneksi yang lain. Jadi, ini klien pertama sudah dilayani. Klien kedua nunggu ya tadi. Ini nunggu, masih nunggu. Oke. Ya, tapi sebenarnya sudah masuk. Cuma, ya masih belum ke print ya. Belum connection is made. Tapi tadi sudah masuk ya. Karena dia sudah di-tap. Oke. BCDE. Nah, oke, connection lagi yang dari yang ketiga tadi. Oke. FBH. Ya. Ini contoh sederhana, ada satu server menerima 3 klien. Oke. Oke, mungkin gitu dulu dari saya untuk pengenalan klien servernya. Nanti teman-teman akan diminta nyoba ya. Ya, untuk pengetahuan ada klien, ada server. Terus nanti kalau bisa di-deploy di 2 VM yang berbeda, ada server di VM 1, ada klien di VM 2. Jadi ada 2 VM, masing-masing punya peran, yang satu jadi klien, yang satu jadi server. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, untuk minggu kedua nanti mungkin asinkronusnya masih latihan script Linux, terutama yang advance, dan juga mencoba klien server program ini di VM. Nah, mungkin gitu aja. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan sebelum ditutup. Slide yang scripting ada di OS Book, Pak? Nanti saya upload di Scale, kayaknya nggak ada itu. Oh, iya. Kasih, Pak. Yuk. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sekian dulu ya, teman-teman. Silakan nanti belajar mandiri. Utamanya silakan diinstal VirtualBox-nya karena itu sangat penting untuk percobaan kita ke depannya. Bagi yang belum install, terutama yang belum punya Linux di desktopnya atau laptopnya, silakan pakai VirtualBox. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.